Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida MNC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji hanya milik Allah. Atas kehendak dan karunia-Nya lah kita bisa berjumpa kembali di pagi yang sangat indah ini, kita mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam cinta kangen kita semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak kita semua akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan mengkaji tentang ikhlas. Dan sebelum itu mari kita berdoa kepada Allah, kita berlindung kepada Allah. Semoga ilmu yang masuk di dalam diri kita, hati kita, pikiran kita benar-benar ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita doakan pula para guru kita, Ustaz Yusuf Mansur dan semua guru pun dimanapun saja berada. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah berkahkan kehidupannya. Dan begitu pun kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas pembacaan doanya. Insyaallah Allah kabulkan setiap doa-doa kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, langsung saja kita dengarkan kajian dari guru kita tentang sebentar ikhlas. Ustaz, sebentar. Tadi Ustaz baca salawat Fatih namanya. Salawat Fatih. Subhanallah. Antum hafal ya? Alhamdulillah. Tiap hari gitu. Baru beberapa minggu ini dapat ijazah. Dan itu kita amalin setiap ba'da maghrib, selingin sama ya Latif. Insyaallah Allah datengin dunia buat kita. Baik, nanti kapan-kapan Ustaz Albar ijazahkan salawat itu kepada pemirsa semua di seluruh tanah air. Itu namanya salawat Fatih. Saya punya salah satu ustadz di pondok. Beliau mengamalkan itu salawat Fatih. Masya Allah, nembus Kairo. Jadi Kairo tuh disalawatin sama dia dengan salawat Fatih. Al-Fatih lima ughliq. Lalu kemudian di Kairo dia tembusin lagi itu salawat Fatih. Ditanggung sama Allah bayarannya. Ditanggung sama Allah makannya sejak hari pertama. Subhanallah. Nah, jadi ini sholawat luar biasa. Nanti kapan-kapan Ustadz ya. Insyaallah Ustaz. Kebetulan sanad Ustadz Albar, sanad saya atas izin Allah di urusan sholawat ini nyambung musalsal ila Rasulillahil Karim. Mudah-mudahan Ustadz Albar kapan-kapan dikasih waktu dan umur untuk mengajarkan sholawat Fatih kepada kawan-kawan pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh ya, kalau ngelihat anak-anak santri ya, yang hidupnya sekarang suka kagum dan sering saya meneteskan air mata gitu, karena berat anak-anak nyantren sekarang ini. Dulu ketika saya masih kecil, pemirsa juga masih pada kecil, masih pada muda. Nyantren itu enteng. Kenapa? Karena nyantren itu malah seneng. Bisa main bola, betul nggak? Bisa ya segala rupa lah kehidupan tuh. Tapi kalau anak-anak sekarang nyantren, Masya Allah, dia ninggalin mall. Dia ninggalin handphone. Dia ninggalin bebek. Dia ninggalin Facebook. Dia ninggalin Twitter. Untuk kemudian menuju Allah dulu. Untuk menuju kepada Allah dulu. Dia meninggalkan televisi. Dia meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia untuk kemudian selama 3 tahun atau 6 tahun mengasingkan diri dulu untuk menuntut ilmu karena Allah. Wah, ini luar biasa. Kadang-kadang saya ketemu juga orang-orang tua yang tidak sabar. Dia jemput anaknya tapi pulang ke rumah mampir dulu ke mall. Capek-capek kita di pesantren jaga-jagain. Malah dia ke mall. Apa katanya? Kasihan Ustadz selama 2 minggu. Aturan jangan begitu. Kalem aja dulu, kalem itu Mas. Ya. Jadi
saya acungin jempol lah buat ibu bapak yang punya anak redho masuk ke dunia pesantren. Karena Indonesia ini butuh. Yang mau jadi gubernur banyak. Yang mau jadi bupati banyak. Yang mau jadi menteri banyak. Yang mau main di politik banyak. Yang mau menjadi pemimpin di urusan dunia banyak. Tapi yang mau jadi kiai, Masya Allah. Yang mau menjadi ustadz, Masya Allah. Sedikit betul. Waktu off air saya bicara dengan salah satu jamaah. Kira-kira apa alasannya gitu. Kok orang tidak mau masuk pesantren atau tidak mau memasantrenkan anak. Nah menarik nih. Kalimat beliau menarik sekali. Kita coba dialog. Karena kalimatnya tadi menarik. Coba Ji berdiri. Tadi antum sempat saya dengar ada alasan kenapa orang tidak mau masukkan anaknya ke pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian dan pemirsa, salah satu yang kuat alasan bagi orang tua tidak mengantar anaknya menjadi santri adalah memikirkan masalah pekerjaan dunia. Jadi kalau nyantri itu wah susah dapat kerja begini begitu. Sedangkan dalam Al-Quran itu Allah telah menyatakan tidak kujadikan jin manusia itu hanya untuk menyembah kepadaku. Masalah rezeki mak dari Allah. Nah jadi itu sebenarnya satu kunci yang saya perlu titipkan pada pemirsa dan kita semua. Sebelum menyantrikan anak, orang tuanya harus nyantri dulu. Tapi bukan badannya, hatinya nyantri. Seperti kata guru kita tadi, dijemput anak dari pesantren, dibawa dulu ke mall. Lah orang tuanya belum nyantri. Nah, itu yang bisa saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul itu. Padahal sekarang pemerintah sudah menyetarakan. Sudah menyamakan. Sama sekarang. Mau nyantren mau enggak, sekarang punya kesempatan kuliah yang sama. Apa iya anak pesantren sekarang nggak bisa kuliah? Banyak anak pesantren yang kuliah. Banyak. Masya Allah. Apakah anak pesantren tidak bisa menjadi pengusaha? Banyak. Malah lebih hebat lagi karena dia punya amalan-amalan yang mungkin kalau dijalanin sejak dia masih nyantren, besoknya akan menjadi tabungan yang Masya Allah. Nah ala kulli hal, saya mendorong pemirsa semua, carilah pesantren-pesantren mana yang saudara suka, yang saudara kira-kira cocok dengan kiainya, yang saudara kira-kira cocok dengan habitatnya, saudara santrenin dia. Ustadz promosi Darul Quran melulu nih. Enggak, saya ngomong for all, buat semua. Jika saudara punya seseorang santri yang hebat, bawa sini. Bismillah, buat Indonesia. Karena belum ada yang lain, ya udah saya bawain santri saya. Tapi kan berapa kali kita punya acara di sini yang itu bukan santri-santri dari kita, Masya Allah. Seperti nanti ada Haji siapa yang dari Serang, nanti saya coba dialog juga dengan dia. Baik, nanti pemirsa yang kemana-mana kita akan bicara bab ikhlas sedikit saja ya di dalam tauji kita pada pagi hari ini. Kepada Allah kita pulangin semua kebenarannya. Silakan. Pemirsa, daripada nanti belum tentu umur nyampe, ya enggak? Bisa jadi Ustadz Albar yang duluan, jemaah yang belakangan, atau bisa jadi jemaah belakangan Ustadz Albar duluan. Yeah. Ya. Lalu dia tidak sempat ya membacakan ulang salawat Fatih. Jadi sekarang saya minta Ustadz Albar bacain lagi salawat Fatih dalam kondisi yang khusyuk, yang hadir hati, pemirsa juga yang khusyuk, yang hadir hati dan pikiran, aminkan salawatnya. Aminkan salawatnya. Pemirsa di rumah siap-siap dengarkan salawat dari Ustadz Albar, lalu kemudian aminkan. Ayo, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya dah, mudah-mudahan dengan kita aminkan salawat dari Ustadz Albar akan terbuka semua hal yang sulit insyaallah dengan sebab salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa yang hadir di MNC, ada yang mau berdialog dengan saya? Ya. Bar dari yang paling ujung coba. Ujung sana. Nah. Baik, permisi Pak. Permisi. Iya. Masing-masing punya waktu tidak banyak mana? Ya. Ujung mana tadi? Masing-masing punya waktu tidak banyak. Silakan Pak. Iya. Ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaini. Saya tinggal di daerah Halim. Di mana? Saya ingin daerah Halim, Pak Ustadz. Oh, dekat sini Halim. Ya. Baik. Saya sering datang ke acara Ustadz ini. Kemudian hati saya tergerak untuk mendidik anak saya sesuai dengan yang pernah Pak Ustadz ajarkan bahwa setiap anak adalah amanah atau titipan dan setiap yang menitip akan menagih kepada yang dititipkan. Maka saya ingin anak saya menjadi sebagaimana yang menitipkan kepada saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya punya kesempatan, anak saya yang bungsu, alhamdulillah saya udah daftarkan ke pesantrennya Pak Ustadz, itu aja. Yang di mana yang didaftarkan? Yang di Cipondo. Oh, yang I'dad. Iya. Masya Allah ya. Udah siap tuh anaknya? Siap Pak Ustadz, itu juga yang minta, dia bukan saya Pak Ustadz. Ah ya Allah, dia yang minta? Dia yang minta. Subhanallah. Nah saya perempuan Pak Ustadz. Baik. Iya. Umur berapa sekarang? Umur 11 tahun. Mungkin nanti lulus SD. Insya Allah langsung ke sana Pak Ustadz. Amin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bal itu yang belakang. Iya nih Ustadz, nyolek-nyolek saya dari tadi nih Ustadz. Silakan. Oh nyolek ya. Masih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kami akan hormati Syekhnul Mukarram Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Pondok Pesantren Serang Cibarusa. Belum bawa santri dari tahfidz, hafizah dan qiraatul Quran. Jadi dengan kemarin sudah cek anak-anak ini tampil di Maulid, alhamdulillah hafal dengan qiraatnya. Hafal dengan qiraatnya. Iya. Dengan lagu-lagu Bajati asli, Koror Husaini, Jiharkah, lagu Ros yang 7 lagu itu. Alhamdulillah. Wow. Cuman kami merasa belum ada tempat Pak Kiai. Jadi cuman di masjid, sementara anak-anak sekarang berduyun-duyun. Jadi kan masjid itu tempat dzikir, tempat sholat. Alangkah baiknya kalau Pak Ustadz Pak Kiai itu memberikan ya bantuan apa buat pondok pesantren Al-Quran gitu. Baik. Jadi kami mengadakan di sana. Baik. Dengan saya ucapkan coba kiroatnya, ini saya udah suaranya udah serak. Seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu bismillah dulu. Karena suara udah serak, itu aja Ustaz. Iya. Masya Allah. Umur kayak gini masih bisa narik. Maaf. Luar biasa. Ini santrinya dan baik. Mana santrinya Ustadz mana? Bangun ini coba. Berdiri. Coba berdiri. Berdiri. Ustadz berdiri. Oh. Ini enggak semua, masih cuma sebagian. Baik. Enggak muat mobilnya. Baik. Ya. Makasih insyaallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang lebih selama lebih dari 5 tahun memulai pesantren Darul Quran dengan tanah kosong.
Jadi lebih dari 5 tahun, kurang lebihnya saya memulai pesantren dengan tanah kosong. Baru tahun berikutnya mulai bangun gubuk. Di kanan saya punya saudara jauh yang datang sejak mulai dari tanah kosongnya. Nah, lalu ada amalan yang saya lakukan. Apa amalannya? Amalan-amalan rizki. Jadi kelebihan atas izin Allah, kelebihan buat Darul Quran dan Yusuf Mansur serta keluarga besarnya adalah kita punya namanya riyadhah, aurat, wirid-wirid yang urusannya ke rizki. Jadi apa saja wiridnya. Jadi istilah gini, kalau ada yang datang seperti kiai, seperti ustadz, mohon maaf saya yang muda ini memberi pengalaman bukan nasihat. Jadi kalau ada yang bilang ustadz nanti bolehlah dan ini halal. Meminta untuk pembangunan, minta untuk halal sekali memberikan kesempatan buat orang untuk. Tapi subhanallah dengan melakukan wirid-wirid ini seperti ngasih kunci. Jadi istilahnya saya ngasih kuncinya, buka sendiri lemarinya. Yang namanya abwabur rizki, anak kasih miftahnya, anak kasih kuncinya. Kuncinya apa tuh? Ajak anak-anak semuanya untuk sholat duha minimal 6 rakaat. Minimal 6 rakaat. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah 100 kali. Kemudian membaca wirid-wirid yang sifatnya rizki seperti Al-Waqi'ah. Kemudian Asmaul Husna yang berkaitan dengan rizki. Seperti Ya Fattah, Ya Razzaq. Nah wirid-wirid ini kemudian dengan disengaja meminta kepada Allah dalam bentuk rizki yang seluas-luasnya. Lalu kemudian ditambah lagi dengan doa-doa yang insya Allah para kiai para ustadz pasti tahu. Seperti Allahumma inna nas'alukal huda. Huda itu maksudnya petunjuk. Kita gelap nih, orang kaya mana yang bisa kita datengin. Tapi kita minta Allahumma inna nas'alukal huda. Nah sehingga suatu saat kita dikenalkan sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang kaya yang merupakan ini petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wattuqa wal afafa wal ghina. Nah seperti itu Kiai. Nanti insya Allah kita akan sharing. Biasanya orang kalau nge-track di Riyadhah ini ukuran 40 hari aja. Ini berkembang tuh. Apalagi kalau pintunya ditutup. Pintunya ditutup untuk tidak mencari orang. Tapi mencari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan datang dengan kesempurnaan. Subhanallah. Baik masih ada dialog yang lain. Ya. Masih ada Ustadz waktunya sudah habis dulu. Nanti setelah segmen yang berikut ini, lu semangat banget nih. Semangat Ustaz. Tadi dipanggil-panggil saya lagi sarapan. Oh tadi lagi sarapan. Maaf Ustaz Albar, maaf. Baik pemirsa, setelah yang satu ini saya masih berkenan dialog dengan kawan-kawan jamaah yang hadir. Silakan lewat dulu. Barangkali ada yang mau dialog lagi? Siapa? Ada? Iya. Oke nih. Yang di mana Ustaz? Yang di ini satu nih anak nih. Oh iya. Yang ini? Oh ini. Ini iya ya. Oh iya. Silakan. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mohon minta doanya untuk semua santriwan-santriwati di seluruh Indonesia dan untuk guru-guru dan ustadzah semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing kami semua, Tat. Masya Allah. Minta doa untuk seluruh santri, santriwan seluruh Indonesia dan ustadz dan ustadzanya agar diberi kesabaran. Seluruh Indonesia, Allahu Akbar. Siapa namanya? Raka. Nggak minta buat diri sendiri aja nih. Kok mintanya buat semuanya? Ya kalau misalkan ke semuanya nanti insya Allah nyalur ke saya sendiri, Tat. Insya Allah nanti kalau misalkan saya ngedoain semuanya, insya Allah orang-orang yang saya doain mendoakan saya lagi. Nih dia cakep. Kenapa kita minta doa buat orang lain? Nanti yang kita doain akan mendoakan kita. Subhanallah. Raka, yang tren di Darul Quran ya? Darul Quran mana? Di Darul Quran mana? Bandung. Oh di Bandung. Baik. Salam sama orang tua. Ya. Yuk kita jawab permohonan Raka. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk semua santri-santri di seluruh tanah air. Al-Fatihah.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istaghfara lil muslimi wa muslimatin lil mu'mini wal mu'minatin falikulli 'adadin minal mu'minin wal mu'minat shadaqatun. Siapa orang yang memohonkan ampun, berdoa buat saudara-saudaranya yang lain, maka setiap orangnya itu dihitung sedekah, setiap orangnya. Jadi kalau saudara-saudara semua berdoa ya, Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i yang hidup minhum daripada mereka wal amwat baik yang udah pada mati juga milladun Adam dari sejak zaman Adamnya ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Berapa itu sedekahnya? Berapa sedekahnya? Sedangkan manusia yang hidup aja udah di atas 2 miliar kan? Jumlah kaum muslimin muslimat di seluruh dunia udah di atas 2 miliar. Apalagi ngitungnya sampai dari mulai Adam sampai nanti hari kiamat. Allahu Akbar. Dan hebatnya lagi kata Rasulullah apa? Dan sedekah itu diganti 10 kali lipat. Anandaraka betul. Anandaraka itu betul. Mudah-mudahan ini pengajaran dari guru-guru di Darul Quran. Ini filosofi kepada semua anak-anak. Kalau mau dikabulkan Allah punya doa, doain orang lain. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ini pelajaran berharga dari seorang santri yang namanya Raka insya Allah. Baik, ada lagi Ustadz Albar? Oke, sebelah. Sebentar, semua kebagian. Tapi kita yang ngomongin ikhlas nih. Ya sudah sekarang belajar ikhlas ya. Tidak ngaji tentang ikhlas. Belajar ikhlas. Susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Haji Sobari. Saya dari Kota Tegal, Ustaz. Ya. Saya kesini membawa rombongan sebanyak 45 orang. Datang tadi pagi langsung menuju sini sholat subuh. Dan sampai saat ini maksud kami datang ke sini mengikuti pengajian Ustadz Yusuf Mansur. Kami agak kaget Ustadz. Ternyata Ustadz Yusuf Mansur itu kok tidak sama dengan yang di TV. Karena saya semenjak Ustadz membuka nikmatnya sedekah, saya selalu duduk di depan TV. Nah kali ini saya berhadapan dengan Ustadz Mansur kok beda, nggak sama. Lebih bagus yang aslinya Ustadz. GR nih, terbau. Terus terang Ustadz, saya lihat Ustadz itu lebih bagus dengan aslinya. Alhamdulillah saya merupakan kenikmatan tersendiri bagi saya bisa berhadapan dengan Allahu Akbar. Yang keduanya nanti setelah dari sini kami akan berkunjung ke Pondok Ustadz Mansur Darul Quran. Saya sudah menghubungi sebelumnya Ustadz, setengah bulan yang lalu. Dan saya di sini mempunyai satu permintaan Ustadz. Apa itu? Sudilah kiranya Ustadz nanti bisa menerima kami di Pondok Pesantren Ustadz Darul Quran. Karena kami mau, banyak yang mau kami sampaikan. Misi kami nanti setelah pulang ke Tegal, kami ingin mendirikan pondok hafalan Quran. Dari pengajian kami, pengajian para haji Tegal, kami kesini juga berpamitan dengan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Bapak Wakil Wali Kota kirim salam kepada Ustadz Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan. Dan misi kami mudah-mudahan nanti setelah kami mendirikan pondok, mau diakui sebagai cabangnya dari Darul Quran Ustadz. Karena tadi Ustadz bilang udah punya di Bengkulu, Semarang dan Solo, kami iri. Kami ingin mendirikan di Tegal supaya jadi cabangnya dari Darul Quran. Kami siap Ustadz, dari Bapak-bapak Tegal sudah siap. Kami kira permintaan kami itu aja dan nggak cukup waktu. Kami minta permintaan Ustadz nanti bisa menerima kami di Pondok Darul Quran. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal berapa ya saya pengen ke hari ini Ustaz, kita bisa ini mau ke sana Ustaz. Bagus nih, bagus. Ini juga ilmu lain. Ini ilmu lain, ilmu lain. Ini ilmu lain. Apa ilmu lainnya? Kalau tadi dari Raka adalah
Kalau mau dikabul mendoakan yang lain. Nah ilmu dari Pak Haji, siapa namanya? Pak Haji Sobari dari Tegal, ilmunya apa? Puji dulu orangnya. Udah tersanjung, udah tinggi, terus baru minta, bagus. Cakep. Sohe. Ya. Susah saya nolaknya. Apalagi nawaitunya tulus ikhlas karena Allah, Masya Allah. Insya Allah Pak Haji kita ketemu nanti pagi ini atau siang ini di pesantren Darul Quran, Insya Allah. Ya. Baik, Insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, supaya tetap kita ada ngajinya, kita coba lewatin dulu kajian surah Al-Baqarahnya. Kita lewatin dulu kajian hadisnya, kita coba baca Al-Quran ya surah Al-An'am. Surah Al-An'am dari mulai ayat yang ke 162. 162 maaf. Inilah ayat-ayat yang bertutur tentang keikhlasan, tujuan hidup, makna hidup, untuk apa kita hidup dan seterusnya. Tapi kita akan sempitkan sedikit bicara tentang ikhlas dalam kaitannya bab sedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Shadaqallahul azim. Insyaallah sebelum saya teruskan dialog dengan jamaah yang lain, kita bahas sedikit tentang ayat ini. Ya, silakan yang mau lewat, fadhal. Saya nama Allah, sungguh ini adalah pandangan dari saya yang adalah orang-orang yang dhaif. Tapi saya juga tidak sendirian. Ada banyak lagi alim ulama yang berpandangan sama seperti saya. Bahwa ketika kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, bukanlah disebut tidak ikhlas. Ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sedekah kita, bukanlah disebut pamrih. Dilalanya ayat yang dipakai pun kadang-kadang jadi ayat yang sama. Katanya kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh, salatku, hidupku, matiku buat Allah. Jadi kalau sampean salat malam karena pengen kaya, buat siapa tuh? Apakah lillah? Ntar dulu. Kalau sampean sedekah karena pengen kaya, sampean sedekah motor supaya dapat mobil, sampean sedekah rumah kecil pengen dapat yang gede, sampean pengen kemudian pergi haji umroh, sampean pengen sehat, sampean pengen punya anak, sampean pengen nikah, sampean pengen punya pekerjaan, sampean punya usaha, punya modal. Oh, sampean bukan inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Karena buat dunia sebentar, bos. Pertanyaannya, kita yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Allah. Yang nyuruh minta siapa? Allah. Yang nyuruh ngarep jangan kepada yang lain tapi hanya kepada Allah siapa? Allah. Tempat kita meminta siapa? Tempat kita mengadu siapa? Siapa yang bisa mengabulkan doa kita?
Wahakadha tauhid. Ini juga tauhid namanya. Ini juga tauhid namanya. Ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini tidak berdiri sendiri. Lihat ayat yang berikutnya. La syarikalah. Jangan menyekutukan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Lah kita percaya nih. Hanya Allah nih yang bisa membuat anak saya yang tadinya sakit jadi sembuh nih. Lalu kemudian kita mengenal lewat ayat lagi yang lainnya. Lewat hadis Rasulullah yang di bagian lainnya. Kalau mau sembuh sedekah. Walidhalika ya. Wabidhalika umirtu. Karena itulah aku disuruh. Itu. Wa ana awwalul muslimin. Kemudian kita menjadi orang yang berserah diri. Siap ya Allah. Kalau memang harta yang kau berikan. Engkau suruh aku sedekah supaya anakku sembuh. Maka aku akan sedekah. Tolong sembuhkan anakku. Aduh Pak. Ini namanya la syarikalah. Ini tauhid. Ya saya membahas ini sedikit. Karena masih ada keraguan dari orang-orang. Ada yang mengatakan kasihan jamaahnya Ustadz Yusuf. Sedekah Yoko pengen kaya. Lebih kasihan lagi yang pada pengen kaya nyolong, korupsi. Lah kita mah jalurnya jalur enak bos. Kita mau jadi kaya mengayakan orang lain dulu. Kita mau kaya nyenengin orang lain dulu. Bukankah ini sebuah keberkahan buat alam? Buat alam. Kasihan pengusaha-pengusaha jamaahnya Ustadz Yusuf pengen proyek datang ke Ustadz Yusuf sedekah. Atau bener atau daripada datang ke anggota dewan. Lu sedekahnya ke dia. Datang ke pimpinan proyek, lu sedekahnya ke dia. Bawa perempuan lagi umpama. Innalillah, pengen masarin obat, datang ke rumah sakit, lalu merayu dokter-dokter, merayu kepala-kepala rumah sakit yang imannya tipis, dengan duit, dengan perempuan, datang ke pejabat-pejabat yang punya tanda tangan proyek ini, proyek itu. Lebih mending mana saudara datang ke kiai, ke ulama, membawa 1 kijang beras, membawa kemudian duit, membawa semen, membawa barang-barang yang dibutuhkan pesantren, lalu meminta doa. Kok yang begini dikasihanin? Enggak dapat proyeknya aja udah jadi ibadah. Oh no, enggak dapat proyeknya aja udah jadi dosa. Kalau dapat proyeknya bertambah-tambah dosanya. Masya Allah. Diperbaiki, bahasanya diperbaiki. Apalagi ayat ini pun masih tidak berdiri sendiri. Masih tidak berdiri sendiri. Lihat ayat-ayat yang sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Ternyata ayat gacauan kita. Lihat ayat sebelumnya 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang datang dengan 1 kebaikan, aku akan mengganti dengan 10 kali lipatnya. Ada mafhum mukhalafah di dalam urusan usul fikih. Apanya? Kalau pengen dapat 10, keluarin 1. Kita sami'na wa ata'na. Sementara ada ayat yang lain yang mengatakan falahu khairum minha, buat dia yang lebih baik. Lalu kita pandangin mobil kita tahun 95. Lalu ada lagi mobil lain tahun 2005. Lebih baik mana 95 sama 2005? 2005. Ketika kita sami'na wa ata'na mani ayat, kalau aku sedekah yang 95, falahu khairum minha, Allah akan menjanjikan yang lebih baik daripada mobil yang tahun 95. Maka ini namanya iman, ini namanya percaya, ini namanya yakin. Begitu kemudian dia menggeser mobil 95-nya, Allah yarhamuh, Allah merahmati dia. Ayat ini kemudian menjadi bunyi. Lalu ada saudara bilang mengatakan, wah gak ikhlas tuh begitu, gila lo ya. Bisa bilang dia gak ikhlas, dia beli mobil susah Ji. Tiba-tiba dia menyedekahkan mobilnya, ente berani bilang gak ikhlas. Sementara kita orang yang ngomong ikhlas, belum tentu kita mau sedekah mobil. Berani-beraninya mengatakan tidak ikhlas kepada seorang pekerja di Jepang. Yang 3 tahun lebih dia menjadi seorang training, menjadi seorang trainer di sana, mengikuti bekerja di Jepang. Lalu di ujung akhirnya dia bawa duit misalkan 100 juta. Datanglah seorang Yusuf Mansur ke sana atas izin Allah mengatakan, kalau yang 100 juta ini mau jadi 1 miliar, yang 100 juta ini mau menjadi 7 miliar. Sok, sedekah. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia melakukan sesuatu yang belum tentu kita bisa. Apa? Dia percaya.
Bismillahirrahmanirrahim, dipencet jadi 0 tuh saldo. Di nolin sama dia. Tega-teganya ente mengatakan nggak ikhlas tuh. Gila lo ya. 3 tahun dia kerja. Orang lain bawa pulang duit, Ji. Orang bawa pulang duit, dia redo bawa pulang janji Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kalau saya mengajar ini lalu menjadikan orang menjadi tidak ikhlas, saya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Silakan ente pada mikir. Yang kita pada ngomong ikhlas, sok pegang duit 100 juta. Berani gak sedekah? Berani gak sedekah? Subhanallah. 3 tahun loh. Tiba-tiba datang ayat Allah. Bilisani, dengan lisan saya. Lalu kemudian bicara, hakada, miwa'dillah. Ini nih janji Allah. Kalau ente mau anjak 0, insya Allah ente di sono di Indonesia akan ketemu bayaran dari Allah yang lebih besar. Kalau Allah berkenan bayar 2 kali lipat, falahu di'afain, maka dia akan dapat 200 juta. Kalau Allah berkenan ganti dia 10 kali lipat, maka dia akan dapat 1 miliar. Kalau Allah berkenan mengganti 700 kali lipat, maka ini angka menjadi berapa? Mungkin 70 miliar lebih, subhanallah. Lalu kita berani mengatakan tidak ikhlas. Masya Allah, Masya Allah. Emang kita melakukan yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Allah. Lalu kita berharap emang yang ngasih harapan siapa? Yang ngasih harapan juga Allah. Emang kita percaya sama janji itu. Janjinya janji siapa? Janjinya Allah. Semua inline. Zetot. Semuanya inline. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu begini disebut tidak ikhlas. Salah bahasanya bos. Ini disebutnya iman. Yakin. Tapi kan nanti jadi berharap sama Allah. Loh salah lagi. Sebelumnya gak pernah berharap sama Allah jadi berharap. Tapi kan nanti jadi nungguin Allah. Sebelumnya gak pernah nungguin Allah. Sebelumnya gak pernah nungguin Allah. Sekarang jadi nungguin Allah. Ya Allah mana nih? Saya sudah pulang dari Jepang. Saya sudah pulang dari Arab. Saya sudah pulang dari Riyadh. Saya sudah pulang dari... Oh saya kerja sekian tahun ya Allah. Mana janjimu ya Allah? Tadinya gak pernah merayu Allah, gak pernah minta sama Allah, gak pernah kemudian mengharapkan Allah datang dengan janjinya. Hari demi hari dia menanti Allah. Saya tanya, apakah kalau menanti seorang kekasih, maka dia menantikan kekasih yang lain datang? Gak ada, illa wahid, kecuali satu kekasih. Maka jawabannya ketika orang ini datang kepada orang lain yang tidak sama dengan kita-kita orang. Lalu jawabannya apa? Makanya lo sedekah aja. Kan jadi ngarep. Tapi kalau datang ke Yusuf Mansur jawabannya apa? Sing sabar. Insya Allah. Allah bakalan datang. Gak bakal ente dikecewain. Gak bakal. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi. Wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tenang, fasabrun jamil. Fasabrun jamil, sabar. Tapi kalau datang sama orang lain langsung tuh serenceng disalahin sama dia. Bukan dibesarkan hatinya. Oh, jenengan sudah sedekah 100. Iya, tapi enggak datang-datang nih Allahnya. Sabar. Insya Allah Allah pasti datang. Gitu jawabannya. Tapi Ustadz kan dia jadinya gak ikhlas ngarap-ngarap dunia. Sekarang saya tanya. Buat orang yang pulang dari kerja punya duit. Oke? Dia tidak sedekah walau rubiatan. Walau serupiah dia tidak sedekah. Boleh gak dia ngomong begini? Nanti nih ya Allah kalau sampai di tanah air. Tolong dong saya megang duit 1 miliar. Boleh gak? Boleh gak dia berdoa sama Allah? Saya pengen punya duit 1 miliar. Loh Allah nanya sama dia nih. Emang buat apa duit 1 miliar? Ada tanah mau dijual. Ini duit mau saya pakai buat usaha. Mudah-mudahan usahanya lancar. Jadi saya bisa deh beli itu tanah 1 miliar. Saya mau pakai ini, pakai itu, mau bangun ini, bangun. Boleh gak? Kenapa yang kemudian mendahului dengan bab sedekah jadi kagak boleh? Siapa yang punya motor? Yang punya motor mana? Oke. Ente punya motor. Oke. Someday somehow tiba-tiba ente ngomong begini. Ya Allah, saya panas kepanasan, hujan kehujanan. Saya kalau ke TPI almarhum nih MNC sekarang. Saya mau ke MNC kalau jalannya gelap-gelap takut sama perampok ya Allah. Kasih ke saya mobil, boleh nggak? Supaya saya bisa datang nih ke MNC pakai mobil, boleh nggak? Supaya saya bisa bawa jemaah yang lain, boleh nggak?
Sekarang beliau sedekah motor. Sat, dipinggirin motornya. Berharap Allah kemudian mengganti dia dengan mobil. Boleh nggak? Katanya nggak boleh. Jangan berharap sama Allah. Kalau nggak boleh berarti ente pilih mana? Pilih sedekah apa pilih tidak sedekah? Lebih milih tidak sedekah dong kalau nggak boleh. Sebelum sedekah boleh minta. Kenapa setelah sedekah jadi tidak boleh minta? Ini problem. Untuk mengetahui lebih problem lagi apa? Kita saksikan dulu yang mau lewat. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, saya pengen sekali mengupas ayat ini tartil. Tartib, ayat per ayat. Pengen saudara saya bawa lagi ke ayat-ayat yang di atasnya. Seperti misalkan ayat ke 153-nya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ikutin. Pengen lagi saya bawa kepada saudara-saudara semua ayat-ayat tentang qad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudan wa rahmah faman azlamu mimman kadzdzaba. Faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudan wa rahmah faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha wa sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun, dan seterusnya dibawa pengen, tapi waktunya nggak cukup. Coba silakan nanti kita ikutin contoh-contoh yang berikut ini. Mudah-mudahan ini bisa menjawab sedikit banyaknya saudara-saudara jadi mengerti. Saya kasih contoh-contoh kecil. Saya datang jam 12 malam, jalan keluar dari rumah, bawa amplop tanpa nama. Keluar dari rumah nih, bla 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 bla, atas bulan, bintang, malam hari nih. Terus ada yang negor, mau kemana Ji Yusuf? Nyari angin. Padahal saya pengen datang ke rumah anak yatim di ujung sana. Kenapa saya bilang nyari angin? Supaya ini ilmu, ini amal tidak diketahui orang lain kecuali Allah. Oke? Lalu kemudian saya berdiri di depan rumah nih anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim, saya cabut itu amplop kosong tanpa nama. Isinya duit 100.000. Lalu saya masukkan di bawah kolong pintunya. Tidak ada ketukan, tidak ada salam. Hanya untuk menunjukkan kepada Allah, ini lillah, ini untuk Allah. Lalu saya keluar dari rumah itu tanpa salam juga, tanpa ketukan, tanpa permohonan doa, tanpa mendoakan. Keluar aja pulang, ditegur lagi sama orang. Dari mana Ji Yusuf malam-malam? Nyari angin. Lagi-lagi tidak perlu orang lain tahu. Inikah yang saudara sebut ikhlas? Inikah yang saudara sebut ikhlas? Betul sekali, ini ikhlas namanya. Asli ikhlas. Cuman hati-hati bos. Hati-hati bos, kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, buat orang-orang ikhlas kayak begini suatu saat akan datang godaannya, saudara mesti kuat. Tiba-tiba teman-teman main ngomong gini, ente nih nggak pernah sedekah nih, ada anak yatim tuh di ujung jalan nggak pernah kelihatan ngasih, jangan sembarangan nih, aneh tengah malam ngindik-ngindik. Aneh mah nggak perlu orang lain tahu. Tanya sama dia, coba pernah nggak ada satu malam tuh amplop ada tiba-tiba, kita ngagetin dia. Aneh mah bukan ngomong riak nih ya. Habis bos, habis. Ada satu lagi ikhlas yang lebih bagus daripada itu. Gimana caranya? Keluar dari rumah, datangnya tidak tengah malam, karena namanya juga yatim, berarti kan emaknya janda. Lo datang tengah malam ada yang ngelihat jadi masalah. Ketika jadi masalah di sidang, ngapain kamu tengah malam datang ke rumah si fulana? Kita menjaga supaya jangan sampai ngomong. Kapan enggak gimana lo? Ada yang negor kan, Hansip? Mau kemana Ji Yusuf? Apa jawaban kamu? Iya mau nyari angin. Bukan, ini satpam ngikuti, ternyata datangnya pekarangan rumah janda ya toh. Sanggup saudara digebukin, sanggup saudara dipukulin untuk tidak bilang sama sekali at all sampai mati di bawah rahasia itu untuk Allah, sanggup? Tidak ada satupun manusia yang sanggup kecuali memang dia adalah Al-Mukhtar, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, karena aneh dalam kondisi pojok nih ya. Aneh ngasih tahu, sebenarnya aneh bukan nyari angin. Aneh datang gelap-gelap supaya aneh punya amal nggak ada yang tahu. Supaya ini clear, panggil dah tuh janda. Tahu nggak dia saya datang? Nah, jadi hati-hati ente ngomong. Kata setan, lu yang nggak hati-hati.
Jadinya lu buka amalan itu. Sekarang semua orang tahu. Everybody knows. Masalah bos. Masalah ini. Yang cakep gimana? Datangnya jangan gelap-gelap. Datangnya siang-siang. Bawa teman satu biar dia ngelihat kita bersedekah. Supaya apa? Supaya jadi uswatun hasanah buat dia. Sini lo. Lo pengen tahu kan kenapa abang banyak duit? Hah? Lo pengen tahu kan kenapa abang beli motor gak pakai duit? Lo pengen tahu kan kenapa abang punya mobil gak pakai nyewa, gak pakai kredit? Nih caranya, lo ikut sama gue yuk. Iya bang, datang kita. Kita ketok pintu tuh janda. Kita ketok pintu tuh yatim. Assalamualaikum. Udah dapat pahala tambahan, pahala salam. Kalau dia ngetok sekali, dapat pahala 1 ketokan. Dia ketok 2 kali, dapat pahala 2 ketokan. Supaya dapat pahalanya banyak, ketok aja yang banyak. Di belakang jawab, waalaikumsalam, dapat pahala apa? Yang belakang dapat pahala nyaut salam kita. Apakah kita tidak dapat pahala jawaban dia? Jawaban dia itu karena ada jawaban kita. Dia bisa menjawab salam karena kita bersalam. Berarti kita pun dapat 2 tuh. Dapat salam kita dan dapat jawaban dia. Begitu dibuka, kita senyum kepada tuh janda, subhanallah. Ananda ada di rumah? Dia pun senyum melihat kita. Masya Allah, senyuman yang bukan senyuman nakal. Ada. Nih Andi coba nih ada Ustaz Yusuf. Subhanallah. Terjadi silaturahim. Tadi sepi. Gak ada silaturahim. Sekarang ada silaturahim. Datang si Andi. Cium tangan. Salim Ustaz Salim. Sehat Ustaz. Sehat. Gimana kabar kamu? Wih, ini ada kalam yang thayyib, ada kalam yang bagus. Tadi tuh ikhlas yang tadi cakep. Tapi saya bilang, kenapa kalau ada yang lebih cakep, enggak yang lebih cakep? Ente berani bilang enggak ikhlas tuh. Berani ente bilang begitu? Sembarangan loh. Yang tahu ikhlas tuh Allah. Kita lanjutkan lagi ya. Setelah yang satu ini, silahkan. Soleh yang satu ini lihat, bertaburan dengan amal-amal soleh yang lain. Bukan hanya sedekah, gila gak? Top gak? Berani ente bilang gak ikhlas sama dia? Ah konyol ente. Konyol ente bilang gak ikhlas mah. Masuk Ustaz, boleh gak masuk? Boleh, aneh bawa muhrim aneh. Aneh bawa saudara aneh bawa temen aneh bawa adik aneh. Boleh bos. Yang gak boleh main ente sendiri ngendak-ngendak 1:30. Udah duduk datang. Gimana kabarnya si Andi? Katanya kemarin jatuh di main bola. Iya Ustadz, tapi alhamdulillah kemarin ada yang ngasih anak saya duit buat ngurut. Oh udah baik ya sekarang, udah. Ya udah, ini ada duit 100.000 buat si Andi ya. Mudah-mudahan Andi besok-besok nggak jatuh-jatuh lagi. Ada doa tuh. Mudah-mudahan Andi jadi orang soleh, ada doa tuh. Terus si ibunya bilang, makasih Ustadz. Ada terima kasihnya. Terima kasih juga amal soleh. Doain Ustadz deh. Doain nih abang saya nih. Doain adik saya nih. Supaya bisa ngikutin jejak saya. Kalau mau banyak duit begini ceritanya. Ya Ustadz nanti Andi doain. Dia juga berdoa. Pertaburan penuh dengan amal soleh. Ente tahu nih di ujung sana. Di ujung sana ada seorang janda yang tua. Yang tidak punya keluarga. Sakit. Tapi ente pelit, nggak mau ini amal diketahui sama orang lain. Ente eksekusi sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ma Haji, sakit ya? Ya kan ceritanya lagi janda tua sakit. Boleh masuk kagak? Ya udah janda tua mah nggak apa-apa deh. Bismillah dah. Assalamualaikum, buka pintu nih. Kan kita kenal ceritanya nih. Assalamualaikum. Masya Allah bener ya. Kata orang lagi sakit. Ya udah, ini ada buah-buahan. Nih, aneh bawain salak sama apel. Ini rembloon, tua-tua dibawain salak. Agak bisa diemut. Ya. Ntar sore aneh bawa ke dokter ya, biar kita berobat. Ini nggak ada yang tahu nih dunia nggak ada yang tahu nih. Ente ikhlas nggak disebutnya? Asli inilah ikhlas. Tapi coba yang satu ini, dapat berita, ya. Ibu Sofia di ujung sana dia sakit. Terus kita kabarin teman-teman pengajian, nengokin Bu Sofia yuk. Saya ada sedikit rezeki, ada kali 100-200 mak. Tapi kan kalau 100-200 nggak bisa bawa dia ke rumah sakit. Bagaimana kalau kita ngumpul bareng, kita jalan ke sono. Ini kita ngasih tahu loh amal kita.
Kita ngasih tahu loh amal kita. Haji Agus, aneh mau sedekah, ente mau nggak nambahin? Pak, aneh mau nggak nambahin? Pak, mau nggak nambahin? Itu kita bilang loh. Tapi dengan apa kita bilang? Dengan nawaitu orang lain ngikut nambahin. Sehingga begitu datang ke Bu Haja Sofia, kita udah datang dengan ambulan sama dokter-dokternya. Kalau ini disebut ikhlas juga, mending milih yang ini bos. Berani ente bilang, nggak ikhlas tuh, ngasih kasih. Jangan begitu deh. Lagi-lagi urusan hati mau urusan Allah. Ada orang sedekah tanpa permintaan, bagus tidak? Bagus, tapi ada orang sedekah lalu dia meminta juga, lebih bagus mana? Lebih bagus yang sedekah dan ada permintaan. Why? Kenapa? Kalau orang dia cuma sedekah tapi tidak meminta, tentu saja tab'an wajada ajra min sadaqah. Dia dapat pahala dari sedekah. Tapi kalau dia habis sedekah, ya Allah, tolong anak saya udah kepala 3 nih. Jodohnya belum datang, tolong. Sedekah saya bikin dia menjadi punya jodoh yang saleh. Pak, ibu ini dapat pahala 2. 1 pahala sedekah, 2 pahala mendoakan anaknya. Kalau dia bisa ngumumin lagi, begitu anaknya punya jodoh, dia umumkan. Neng, kalau pengen punya jodoh mau gampang. Ikutin ibu. Dulu ibu sodako, ibu copotin anting anak ibu. Ibu sodako. Jadi, lalu dia melakukan, maka dia dapat pahala berikutnya, yakni pahala uswatun hasanah. Maka di akhir ini saya punya kalimat kecil saja. Pelajari bab ikhlas yang luas sekali. Jangan sempit. Kalau sempit akhirnya kita akan menyalahkan orang. Semua kembali karena Allah, maka tutupan saya adalah wallahu a'lam bissawab. Insyaallah saya sudah menggelar kuliah online tentang ikhlas. Ada 100 kasus tentang sedekah di website wisatahati.com. Silakan saudara-saudara mendaftarkan diri ke kuliah online wisatahati.com. Belajar tuh babul ikhlas. Benarkah yang kita lakukan bukan ikhlas? Benarkah yang kita lakukan ikhlas? Semua kembali kepada Allah. Jazakumullah ahsanal jaza. Sampai ketemu lagi. Yusuf Mansur adalah hamba yang dhaif. Silakan kritik kalau memang itu datangnya benar. Saya akan sami'na wa ata'na. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.